Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin perkenalkan, nama saya Rais, saya dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum dengan judul manipulasi ekspresi gen. Mereka dengan manipulasi ekspresi gen. Adapun pengertian dari ekspresi gen, di mana ekspresi gen ini merupakan proses yang dimulai dari inisiasi untuk transkripsi gen melalui adanya promotor yang sesuai, juga adanya faktor transkripsi lainnya. Ini kemudian berinteraksi dengan sekuens yang dapat dilanjutkan dengan proses translasi. Hal ini dapat membentuk asam amino yang kemudian dapat digunakan untuk fungsi seluler. Kemudian adapun proses terjadinya ekspresi gen. Pertama, ada transkripsi. Transkripsi ini merupakan proses sintesis molekul RNA pada DNA template. Proses ini dapat terjadi pada inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik, sedangkan pada organisme prokariotik berada di sitoplasma karena tidak memiliki inti sel, tepatnya pada kromosom. Nah, tahap transkripsi ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, ada inisiasi atau pengawalan. Tahapan ini dimulai dari pembentukan kompleks promoter tertutup, pembentukan kompleks promoter terbuka, penggabungan beberapa nukleotida awal dan juga perubahan konformasi RNA. Kedua, ada elongasi atau pemanjangan. Nah, pemanjangan di sini merupakan pemanjangan nukleotida. Setelah RNA polimerase menempel pada promoter, maka enzim tersebut akan terus bergerak sepanjang molekul RNA mengurai dan meluruskan heliks. Nah, dalam pemanjangan nukleotida ditambah secara kovalen pada ujung 3 molekul RNA yang baru terbentuk. Kemudian yang ketiga, ada terminasi atau penghentian, mana transkripsi berakhir ketika menemui nukleotida tertentu berupa stop codon. Selanjutnya RNA kemudian terlepas dari DNA template menuju ke ribosom. Kemudian yang kedua, ada translasi. Translasi atau penerjemahan ini merupakan suatu proses penerjemahan urutan nukleotida molekul mRNA yang ada dalam rangkaian asam amino, kemudian menyusun suatu polipeptida atau protein. Hal ini pada tahap translasi ini dia juga terdiri dari 3 tahap, yakni ada inisiasi, ada elongasi, dan juga terminasi. Kemudian ada pun faktor-faktor regulasi ekspresi gen, di mana dalam melakukan proses ekspresi gen terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan satu sel dalam meregulasi hal tersebut. Pertama, ada struktur kromatin, kedua ada kontrol epigenik, ketiga ada inisiasi transkripsi, 4 ada proses transport dan modifikasi, 5 ada RNA transport, 6 ada stabilitas transkripsi, 6 ada inisiasi translasi, dan sebagainya. Kemudian adapun pemilihan vektor ekspresi. Adapun pengertian dari vektor, yang dimana vektor ini merupakan suatu molekul DNA sekular yang bertindak sebagai wadah untuk membawa DNA sisipan masuk ke dalam sel inang. Ini juga dapat bertanggung jawab atas adanya proses replikasi. Dalam pemilihan vektor ekspresi, adapun syarat-syarat dalam pemilihan vektor tersebut. Pertama, ada vektor tersebut mampu memasuki sel inang.
kemudian dapat bereplikasi sendiri atau memiliki ori. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan jumlah kopi yang banyak. Kemudian yang terakhir, mempunyai ukuran yang relatif kecil. Nah, jadi vektor ini juga dapat dibagi dua berdasarkan fungsinya. Pertama ada vektor cloning. Nah, vektor cloning ini merupakan agen pembawa fragmen DNA masuk ke dalam sel makhluk hidup yang memiliki fungsi untuk memperbanyak fragmen DNA. Kemudian yang kedua ada vektor ekspresi. Nah, vektor ekspresi ini dia merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari fungsi protein. Nah, kemudian adapun pemilihan inang atau pemilihan sel inang. Nah, jadi inang ini merupakan sel tumpangan di mana plasmid ataupun vektor akan diinjeksikan agar dapat bereplikasi. Nah, sel inang yang baik merupakan sel inang yang stabil dan juga mampu bereplikasi dalam waktu singkat. Pertumbuhannya banyak, tidak bersifat patogen sesuai dengan vektornya, dan juga dapat menjaga stabilitas gen asing sehingga gen asing tersebut dapat bereplikasi dengan baik. Dalam proses pemilihannya ini terdiri dari 3. Pertama ada jenis dan jumlah protein yang akan dihasilkan. 2. Modifikasi struktur protein. Ketiga, biaya produksi. Itulah presentasi materi terkait dengan manipulasi ekspresi gen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.